Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita fokus ke bab 22 dari materi Anda ini. Ini ngebahas soal seni bangkit ya setelah melakukan kesalahan fatal. Studi kasus utamanya itu, soal kejatuhan Apple waktu ngeluncurin aplikasi Maps mereka dulu. Ingat kan? Nah, pertanyaan besarnya gini, kalau kita atau katakanlah perusahaan kita salah langkah, apa kata maaf itu selalu jadi solusi terbaik? Sumber ini ngasih perspektif yang, jujur aja, agak mengejutkan. Fokusnya ke retorika buat memulihkan citra. Jadi, yuk kita gali bareng strategi di baliknya. Betul sekali. Yang menarik dari bab ini tuh gimana dia pakai prinsip retorika klasik buat geser fokus. Jadi bukan lagi soal, nyesal karena kesalahan di masa lalu, tapi lebih ke gimana nyusun solusi buat masa depan, terus yaitu memulihkan kredibilitas. Istilah kerennya ethos. Ini jelas nantang anggapan umum loh yang mikir kalau minta maaf tulus itu udah pasti langkah paling benar. Oke. Coba kita bedah deh. Babnya kan dimulai dari cerita personal penulisnya ya. Waktu dia masih muda jadi editor, salah naruh lokasi gunung berapi gitu di negara bagian yang salah pula. Nah, bukannya panik atau gimana ya, defensif. Dia langsung ngaku. Malah pakai sedikit humor katanya. Tapi yang penting nih, dia langsung fokus ke gimana cara perbaikinya. Ini nih, kayaknya langkah kuncinya. Tentukan dulu tujuan Anda setelah kesalahan. Bukan cuma gimana caranya lolos, tapi citra kayak apa sih yang mau Anda tampilkan setelah ini. Nah, itu langsung kena ke intinya. Pemulihan etos, kredibilitas kita di mata audiens, gitu. Ada 3 pilar utama etos yang dibahas di sini. Pertama, kebajikan. Ini soal audiens merasa kita punya nilai yang sama lah sama mereka. Kedua, kearifan praktis. Maksudnya kita dianggap tahu apa yang mesti dilakuin, punya kompetensi gitu. Dan ketiga, ketidaktertarikan. Kita dianggap mentingin kepentingan audiens, bukan cuma diri sendiri. Nah, pas kita bikin salah, strategi retorika yang efektif itu fokusnya yang nguatin lagi pilar-pilar ini. Bukan cuma ngulang-ngulang, iya saya salah. Kayak penulis tadi, dengan cepat ngaku terus fokus benerin. Dia nunjukin kearifan praktis sama ketidaktertarikannya kan? Iya. Beda banget ya sama permintaan maaf standar yang sering kita dengar. Bab ini bilang, permintaan maaf yang terlalu fokus ke penyesalan masa lalu, itu malah bisa bikin kita kelihatan kecil, lemah gitu. Contohnya si Roger Goodell dari NFL waktu ada masalah sama wasit. Dia kan nggak secara eksplisit minta maaf gitu ya, tapi lebih fokus ke tujuan utamanya. Bisnis NFL jalan terus dan langsung ngarahin perhatian ke depan. Ke momen wasit profesional balik lagi. Hasilnya, bisnisnya malah nggak goyah kan? Betul, perbedaan fundamentalnya itu ya di pengalihan fokus ke masa depan, ke apa yang bisa kita lakukan. Jadi setelah ngakuin memang ada problem, nggak perlulah merendah berlebihan minta maaf formal, langkah penting berikutnya itu cepat-cepat geser obrolan ke, gimana nih kita perbaiki atau gimana kita pastikan ini nggak keulang lagi. Nah, ini yang nunjukin kearifan praktis kita, kemampuan kita, sama ketidaktertarikan, niat baik kita ke audiens. 2 pilar penting etos tadi itu. Dan ini nyangkun banget ke contoh Apple Maps yang diangkat di bab ini. Relevan banget. Ingat kan, waktu Apple Maps pertama rilis? Masalahnya banyak banget. Tim Cook kan waktu itu ngeluarin pernyataan. Nah, awalnya, menurut analisis di bab ini, lumayan bagus tuh. Cook bilang Apple berusaha keras membuat produk kelas dunia. Ini kan upaya bangun pilar kebajikan ya, punya tujuan mulia. Tapi, terus dia bilang, kami gagal memenuhi komitmen ini. Nah, di situ ya, titik masalahnya menurut bab ini. Tepat sekali. Nah, itu dia poinnya. Frasa kami gagal itu, kayak narik lagi fokusnya ke belakang, ke masa lalu, ke kegagalannya itu sendiri. Menurut prinsip di bab ini, mestinya Cook itu lebih cepat lagi muter obrolan ke depan. Harusnya lebih nekenin gimana Apple dengan semua keahliannya, kearifan praktis, dan kepeduliannya ke pengguna, ketidaktertarikan, bakal segera benerin masalah itu. Fokusnya mestinya ke solusi, ke kapabilitas Apple buat ngatasin, sama rencana konkret ke depan. Itu yang bakal lebih efektif buat bangun lagi kepercayaan. Bukan sekedar ungkapan nyesel atas gagalnya. Ini soal nunjukin kompetensi dan niat baik ke depan gitu. Jadi intinya sih bukan lari dari tanggung jawab ya, tapi lebih ke mengelola narasi setelah kesalahan terjadi. Secara strategis gitu, demi hasil terbaik ke depan. Semacam konsep bertindak memperbaiki,
itu jadi lebih penting daripada cuma ngucapin maaf. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin relevan ya buat Anda dalam situasi sehari-hari. Misalnya pas ada kerjaan yang meleset, atau bahkan dalam komunikasi personal kita, mungkin pendekatan ini bisa dicoba. Ya, jadi dari obrolan kita kali ini kelihatan ya, kalau dalam seni memulihkan diri dari kesalahan, tujuan utamanya menurut retorika itu ya persuasi, meyakinkan audiens, mau itu klien, publik, atau teman sekalipun, bahwa Anda itu masih bisa dipercaya, dan mampu kok ngatasin masalah. Ini bukan soal benar atau salah secara moral melulu, tapi lebih ke soal seberapa efektif Anda bangun lagi etos atau kredibilitas Anda itu. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Mungkin lain kali Anda atau tim Anda ngadepin situasi kayak gini, coba deh jeda bentar, terus pikirin, tujuan akhir Anda sebenarnya apa sih? Apakah minta maaf formal itu bakal bawa Anda ke sana? Atau ada cara lain yang lebih strategis yang fokusnya ke solusi dan perbaikan yang justru mungkin lebih efektif buat benerin keadaan sekaligus citra Anda di mata orang lain? Dan ini sebagai bahan renungan penutup aja buat Anda. Mungkinkah dalam beberapa kasus ya, pemulihan yang efektif yang cepat geser ke solusi masa depan walaupun mungkin rasanya kurang formal permintaan maafnya itu justru lebih bernilai? Lebih bernilai buat bangun kepercayaan jangka panjang dibanding permintaan maaf yang tulus banget tapi malah bikin polisi Anda kelihatan lebih kecil dan terus ngingetin sama salahnya di masa lalu. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut, mungkin.